Oke, Pak Nugroho dari mana ini? Dari Pemalang, Mas Guru. Dari Pemalang Iya. ya, dari Pemalang. Pak Nugroho, apa yang memutuskan Pak Nugroho dan Ibu untuk mengikuti RK VIP ini? Kan pastinya belum tahu isinya RK VIP apa. Belum Kan tahu. gitu kan? Enggak. Metodenya apa, isinya apa, belum tahu. Apa yang membuat motivasi? Yang Ikut pasti RK kan VIP. kita sudah pernah ikut RKBI sama RK Ruh ya. BI-nya sama Ruh tuh dulu di Bandung. Dua kali. Enggak, yang di Semarang itu baru kemarin Mei kan, BI doang. B aja. Oke. Kalau yang di Bandung tuh BI sama Ruh. Oke. Januari 2025. Berarti BI 2 kali. Iya, BI 2 kali, Ruhnya 1 kali. Ruhnya sekali. Oke. Ah. Terus yang mendorong itu berarti apa ya? Kita menemukan rasa tenang. Terus setelah mengikuti dan meskipun masih bolong-bolong gitu, kami pun banyak mendapatkan ya istilahnya kemudahan ya. Kemudahan dalam hidup maupun dalam rezeki. Nah, tapi yang paling menarik ya hubungan suami istri ya. Jadi jauh lebih baik gitu. Itu Emang Mas sebelumnya sering kalau pak enggak. Oh, enggak. Cuman meneng-menengan. Enggak juga. Berarti me time. iya, tanya istri deh. Gimana? Cuma kadang ini aja sih ya Mas, suka membawa sampah emosi di luar ke rumah. Oh iya sih, itu bahaya Gitu, memang. jadi Itu yang tidak Saya kan disadari. ikut terpapar. Iya, betul. Oh, berarti Ibu juga ada kegiatan di luar. Enggak sih, saya full di rumah. Di rumah. Cuma ayahnya kan kalau pulang kayak gitu kadang suka. Oh iya sih, karena berurusan dengan Iya, kegiatan yang seperti itu ya. Iya, Mas Guru, serius. Orang yang- Ketemunya sama orang yang curhat di urusan itu gitu kan. Ya padahal orang curhat itu buang sampah Wah, sebenarnya. pasti, iya. Apalagi tentang finansial yang Nah itu Mas. Itu. itu ngefeknya ke finansial juga loh itu. Kalau sampahnya yang dibuang di sini adalah urusan finansial, Iya. otomatis masuk kepada diri kita pun juga akan terkena urusan finansial juga sebenarnya. Jadi kalau sebelumnya ya benar kata istri saya kan. Karena kan siapa sih yang nggak sensitif Mas Guru di urusan itu kan. Betul. Kadang kebawa Emosi sampai semua. emosi ya, sampah-sampahnya. Ego. Itu Itu sering masa ego. katut ke rumah itu. Iya. Kepikiran, jadi kita itu kepikiran Oke. memberikan solusi terbaiknya seperti apa yang mengikuti aturan yang benar, tapi istilahnya apa ya, tetap efisien Mas Guru. Kan dua hal yang, Mulai sadar kapan? aduh, Maksudnya mulai sadar bahwa berarti sebuah apa ya, hal kecil misalkan di rumah tangga jadi besar, mulai sadar bahwa ini sebenarnya sampah dari luar yang saya terima, ini mulai sadar kapan itu? mulai sadar itu berarti ya ketika ada beranda di YouTube ya, ada RK. Jujur tadinya nggak ngerti apa-apa. Memang kita penikmat apa ya, training pengembangan diri lah. Oke. Cuman kalau yang basisnya praktek kan sedikit. Nah, saya ngobrol sama istri saya, gimana nih kalau kita coba? Toh meditasi juga ngomong soal pernafasan dan Padahal itu mencoba loh ya. Iya. Mencoba itu mencicipi. Bener, nggak ngerti apa-apa karena nggak ngerti apa-apa. Padahal mencoba itu mencicipi dapatnya kecil loh sebenarnya harusnya kan gitu kan. Tapi kok dapatnya besar kan itu. Cuma ya, saya berpikir gini Mas Guru, waktu itu ada informasi yang saya terima soal ketika seseorang bisa mengatur nafasnya, maka nafas kan sebenarnya pertemuan antara pikiran, jantung dan paru-paru. Ya, betul. Ini Dan kita bahas nanti di sini. selama ini saya bermasalah dengan ini, nafasnya tuh pendek, ngomongnya cepet marah, gampang marah dulu. Berarti nafasnya nggak sampai ke jantung, Nggak sampai pendek. sampai ke Baitullah berarti. Nah, oleh karenanya ya udahlah, istri juga support, ya alhamdulillah gitu Mas Guru, ikut. Dekat di Bandung itu ya. Iya. Kalau yang VIP kita merasa apa ya? Kita akhirnya butuh lebih dalam, Lagi kayak upgrade terus. lebih biar lebih paham betul. Iya, jadi selama ini kita ngikutin di YouTube-nya kan, ya kayaknya kenapa nggak di-spill, pasti ada hal-hal yang baru. Yang kedua, memang pengen ketemu langsung sih, selain di kelas-kelas reguler kayak gitu sih Mas. Iya. Iya. Kalau ketemu langsung tinggal WA saja, Mas. Lah. Saya main ke rumah, gampang. Nanti kan nginep di rumah saya. Nanti bilnya belakangan. Nggak bercanda loh, Siap. bercanda ya. Padahal nggak tahu ya isinya VIP Nggak itu tahu, apa. nggak tahu sama sekali. Saya juga tidak menyepil metode apa ilmu apa yang tak Apa kasih. aja dapatnya gitu. Cuman manfaatnya aja ya. Iya, manfaatnya aja, betul. Jadi Padahal manfaatnya lebih daripada itu sebenarnya.
Lebih benar. Siap. Dan saya juga tidak bercerita di luar sana kan gitu. Iya. Tentang RKV. Kenapa kok namanya VIP kan gitu kan? Padahal di situ yang saya bahasin nanti ada 3 sebenarnya. Ya, tentang hakikat pelepasan. Setelah dilepas berarti kosong kan? Hakikat kekosongan. Yang kemarin itu adanya ada karena tidak adanya tidak ada. Tidak adanya tidak ada karena adanya ada. Lah adanya ada karena diadakan oleh tidak adanya tidak ada itu, Pak. Ya itu. Karena semuanya hakikatnya kosong gitu loh, Pak. Iya. Makanya ada di mitologi Buddha itu kosong tapi isi tapi kosong. Sebenarnya yang didapatkan Pak Nugroho sama Ibu dan teman-teman di luar itu ketika merasakan gelombang gamma itu, kan enak banget ya itu. Enak banget. Itu belum loh itu, masih belum menuju ke suwung loh itu. Masih belum menuju ke kosong tapi isi tapi kosong, belum sebenarnya. Itu masih kulitnya kulit. Nanti hakikatnya di sini saya ajar. Dan itu nggak butuh waktu yang sana, cuman 2-3 menit aja. Serius. Nanti kalau nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa diketok tangan saya nanti. Beneran, dan itu malah jauh lama banget. Makanya kenapa teman-teman yang mengikuti VIP ini habis itu dapat karena ini hakikat Gaduloco gitu. Iya. Hakikat Gaduloco gitu. Iya. Ya itu. Ya setelah kosong itu nanti saya ajarkan hakikat penciptaan. Hakikat penciptaan. Kenapa kok kita bisa mencipta? Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Sang Tuhan di dalam diri kita. Wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid. Tuh. Jadi sebenarnya ada 3 ini, gitu. Cuman saya tidak pernah menjelaskan. Ini aja juga baru tak omongkan sekarang kan, gitu kan. Ke Pak Nugroho dan Ibu kan, di yang lain juga nggak pernah, gitu. Oke, ini Pak Nuk sama Ibu ya. Apa komentarnya atau pandangan gimana menurut jenengan sosok seorang saya kan? Ya, jadi sosok seorang saya ini koclok kah, nggak play kah, kurang ajar kah, kan gitu. Jadi kan? gini. Atau gimana? Kalau menurut saya sih, Mas Guru itu bisa mengenali semua segmen ya, segmen status sosial, pendidikan, semua member RK. Jadi semua merasa terayomi, semua merasa nggak punya communication gap istilahnya. Oh terlalu susah bagi yang ini dan sebagainya. Terus yang kedua, menurut kami pelatihan yang punya efek seketika, kalau kita ngomong RK, BE maupun terutama ruh ya, ya saya baru merasakan di sini. Iya, jadi efeknya seketika, kami benar-benar merasakan apa yang tadi Mas Guru sampaikan, gitu, tenang, damai, meskipun itu sebetulnya mungkin masih kulitnya. Kulit loh. Iya, mungkin. Tapi kami pun sudah sangat senang kok bisa ya kita begini ya. Dulu-dulu nggak pernah kayak gini gitu. Dan yang apa ya, yang akhirnya jadi motivasi buat saya, istri saya, kami komunikasinya jauh lebih terbuka. Yang kedua, kalau saya minta penilaian secara objektif sama istri saya gimana sekarang? Apakah masih emosian kayak dulu? Atau masih membawa sampah-sampah emosi? Nah, istri saya bisa jelaskan, Mas Bur. Sudah berkurang. Ya, biasanya yang bisa merasakan memang orang pihak lain. Saya nggak boleh ngeklaim narsis. Pak Nuk ini kalau dipresentasekan perubahannya, emosinya berapa persen? Ya 80%. 80%. Nanti jangan kaget loh kalau habis ini 180%. Tambah 100%. Kurang lagi Bahkan ketika ilmu ini nanti ketika dipakai, Pak, ini sudah ada yang membuktikan. Seperti orang gila, Pak. Guyu, Pak Mentino, Pak. Hati-hati loh. Ya kan happiness ya. Happiness gitu loh. Ya, seperti orang gila itu loh, Pak. Orang gila itu kan happy terus loh, Pak. Hakikatnya kan happy. Semua kebutuhannya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Cuman sayangnya beliau tidak punya keinginan. Nah, kan nggak punya keinginan. Yang mereka butuh makan kan bukan karena keinginan. Iya. Tapi karena kebutuhan tubuh merasa lapar, akhirnya dia itu mendapatkan. Bukan keinginan kok itu. Apa itu bahasanya apa ya? Bukan intuisi ya, kebiasaan atau apa ya?
Lupa saya pernah ngomong kok. Iya. Kebutuhan dasarnya manusia. Iya, kebutuhan makan. dasar ya kan. Iya. Dan mereka tidak pernah lupa kok Insting makan. ya, Nah, lebih ke insting. ya. Iya, insting manusia Beliau ya. ketika orang-orang gila itu makan juga nggak pernah lupa kok, selalu lewat mulut, nggak pernah lewat kuping kan gitu. Pasti kan ada gitu. Masih gitu loh. Ya. Jadi ketika kita benar-benar bisa melepaskan gitu ya semua Iya. keinginan, dalam artian hakikat kekosongan ini kita dapat, semua kebutuhan kita terpenuhi seperti orang gila. Dan orang gila rata-rata happy tuh, happy semuanya, dan benar-benar mohon maaf ngapunten free will banget gitu loh. Iya kan? Kan terbebas dari semua hukum toh. Iya kan? Harusnya kita itu belajar kepada mereka kan gitu kan. Orang yang gila itu kita datangi. Jangan keliru datang pada saya kan. Pak, gimana Mbah, gimana bisa gila? Oh, jangan kan. Karena semua kebutuhan tidak, seandainya beliau-beliau itu mempunyai keinginan, saya yakin pasti terpenuhi. Karena benar-benar gato lucu loh, melepaskan toh. Iya, melepaskan pikiran kan. Betul. Lah iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini nanti tak ajarkan untuk lebih gila lagi daripada orang gila. Jadi hakikat kegilaan itu nanti saya ajarkan di sini. Iya. Ya, tapi bukan gila seperti mereka kan gitu ya. Iya. Kalau mereka gilanya karena karma. Kalau ini enggak, ini karena ilmu. Kan pernah loh, itu 1 bulan 40 hari. Saya itu laku gendengi. Itu dengan cara seperti apa Mas Guru? Ya saya keluar dari rumah, yes pakai baju jelek, yes nyanyi layaknya orang gila. Oh, iya. Itu 40 hari saya. Itu saya dulu di Surabaya kan, kuliah. Dari Wonocolo sampai ke Jombang. Hampir ke Pare, terus Pare kan karena aku golek nang Pare, konangan tonggo-tonggoku, wah aku malah iki tadi makku kok stres ngomong. Aku Yunus saiki gendengan gitu. Akhirnya perbatasan di daerah Jombang situ saya balik lagi. Yus makan yo semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi ya, saya nggak pernah mandi. Saya ya kayak gitulah pokoknya nggak pernah mandi, nggak pernah. Yes tidur di emperan, wis di mana-mana, wis. Yes nyanyi. Kadang ambil batu marah-marah sendiri kan gitu. Ya layaknya orang-orang gila. Karena itu perintah sih. Perintah dari guru saya. Kamu harus laku gendengi kan gitu. Oh ternyata pelajarannya banyak banget. Banyak sekali. Nah itu the real of Gatholoco itu. Mungkin Pak Nugroho mau laku gendengi, kasih ijazah. Laku ijazah, kasih ijazah. Oke Pak Nugroho, lakukan 41 hari. Tapi dulu saya belum punya keluarga sih, jadi aman kan gitu ya. Kalau sekarang ya enggak. Itu oke. Kalau mungkin ada penilaian lain, mungkin Mas Yunus terlalu kocok. Kalau Pak Gede kan kemarin Mas Yunus itu ngawur, kan gitu kan. Iya. Kalau gini sih, kalau saya bilang gini, kuculuk dalam terminologi di sini itu lebih kepada membumi ya Mas. Jadi semua kalangan itu bisa masuk. Mereka merasa apa ya? Merasa punya teman, guru, tapi kok gini ya gitu. Gini ya itu dalam arti kok dekat. Nyaris ya, tidak berjarak gitu. Kadang kan guru. Nah ini menarik juga. Mas Guru itu mengikis istilah kultus pada hal-hal tertentu, contohnya seperti hubungan guru dan murid. Ini kan nyaris nggak ada kultus-kultusan. Ya guru, ya kita taat, samina wa atona, tapi dengan cara yang unik dan dekat gitu loh. Kita merasa nyaman gitu aja sih. Tidak merasa digurui, tapi banyak hal yang kita dapat dan kita merasa nyaman. Seperti punya temen ya, lebih ke situ. Tidak dikultuskan gitu. Tidak dikultuskan. Dan kadang-kadang kan gini Mas Guru, ada apa ya, ketika ada jarak berarti ada formalitas. Ketika ada formalitas mungkin ada hal-hal lain yang mesti dipenuhi kan. Ternyata di Mas Guru enggak. Itu sih yang kami alami gitu. Kalau Ibu gimana? Sama ya? Aja kayak gitu. Nggak ada gap ya. Nggak ada gap ya. Saya sebenarnya belajar dari film anime Pak. Nah, saya belajarnya itu dari semua pemeran utamanya anime itu. Kan rata-rata film anime itu pemeran utamanya kan Kouchulok tuh Pak. Beda dengan hari ini, beda dengan ini. Oh iya. Kalau Lover Girl kan pendiam orang. Iya. Betul. Ini tadi tak sampaikan me time tadi karena
Oh iya, cocok sama tema me time-nya. Iya. Mengikuti juga. Enggak sih, yang lebih mengikuti adik ipar saya justru. Oh gitu. Iya. Hobi anime. Kalau saya ya paling Dragon Ball, Doraemon, sekilas Naruto lah. Cuman nggak lengkap sih. Iya sih. Saya sifat saya itu memang ya dari dulu memang satu. Kalau ngomongin saya itu hasil bullying ya sebenarnya. Saya hasil bullying dari keluarga, kan otomatis dibully kan, orang nggak punya kan dibully, dan sama saudara-saudara nyama itu nggak pernah, misalkan semuanya diajak jalan-jalan, keluarga saya nggak sendiri, nggak diajak, kan hasil dari itu, hasil di masyarakat juga hasil dibully dan lain-lain. Nah untuk menghibur diri saya sendiri, saya melihat anime kan gitu loh. Ternyata saya di situ pikiran saya bukan mengikuti alur ceritanya, tapi saya mempelajari masing-masing karakter. Dan rata-rata pemeran utama karakter itu rata-rata dari orang yang tersakiti. Iya, betul ya, tersakiti mulai dari Doraemon, selalu tersakiti si Nobita itu kan. Betul. Terus Luffy kan juga selalu ditinggalkan orang tuanya. Betul. Saya juga ditinggalkan orang tua saya, bapak kan gitu, tersakiti di masyarakat. Naruto kan juga diasingkan di Konoha pada waktu kecilnya, ya kan. Dragon Ball juga gitu, malah dikirim ke bumi karena perang di sana. Iya, perang kan di planet. Seperti itu ya. Betul. Nah, saya akhirnya kok ini kok sama ya karakternya dengan saya kan gitu kan. Akhirnya memang harus, dan rata-rata mereka periang dari hasil keadaan. Nah, dari periang akhirnya menjadi sebuah karakter, dan saya terapkan. Saya orangnya seperti ini. Kalau dulu saya juga mempelajari pewayangan. Nah, pewayangan itu saya lebih Bagong sama Petro. Itu yang tak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih kepada Bagong dan Petro. Kan sama kan? Petro kan koclok juga. Petro, Bagong, apalagi Bagong. Satu-satunya gitu kan. Karakter manusia setengah dewa yang berani ngacak-ngacak kayangan gitu. Kan cuma Bagong. Gitu. Nah, itu. Makanya saya seperti ini sebenarnya saya mempelajari itu semua. Gitu loh. Dan dari karakter ini rata-rata ketika saya menerapkan, ternyata orang yang model seperti ini itu pasti jadi orang sukses. Dan makanya kayak di Dragon Ball jadi orang yang sukses, Luffy jadi sukses kan gitu kan semuanya. Nah, makanya ternyata seperti ini. Terus sebenarnya banyak pelajaran sebenarnya, Pak. Sebenarnya banyak pelajaran. Oke, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Apa ya? Ya gini, menarik juga sih karena Mas Guru sebetulnya sedang mengajarkan budaya leluhur Jawa. Kalau zaman dulu tuh kita bingung. Satu, Kromo Inggil aja nggak ngerti, Mas Guru. Kitab-kitab zaman dulu kan ditulis dengan tingkat bahasa tertentu yang mungkin anak kayak saya aja nggak ngerti, apalagi yang mungkin generasi di bawahnya. Yang kedua, menyederhanakan itu semua. Jadi kalau kita belajar misalnya kayak Serat Gotolojo, kan butuh penafsiran. Karena syarat dengan sanepan atau kiasan kan. Karya sastra Jawa saat itu kan. Nah, dengan adanya media RK dan Mas Guru secara rutin ada Zoom, ada live TikTok dan YouTube, itu menurut saya jadi hasanah pemahaman baru ya. Ternyata budaya leluhur kita itu hebat. Dan saya ingat betul ketika, kenapa sih kalian kok tidak berdoa untuk leluhur kita? Justru leluhur-leluhur yang dari sana-sana gitu. Kemarin ya? Iya. Bener juga ya saya bilang. Kenapa orang-orang tua zaman dulu, ibu-ibu kami, mbah-mbah kami mengingatkan bahwa ketika suatu saat kamu dalam keadaan tertentu dan saya sudah tidak ada, kirimlah doa supaya terhubung. Nah, kami mengamini itu dan Mas Guru istilahnya menggenapi apa yang jadi rasa ingin tahu kami soal budaya leluhur tadi, khususnya yang ada di Jawa ini sih. Jadi paham ya jenengan ya? Sedikit sedikit doang. Enggak, sebenarnya jangan paham gitu loh yang saya sampaikan kemarin. Karena ya mau nggak mau banyak orang yang setidaknya sudah melupakan leluhur gitu. Betul. Leluhur itu kadang-kadang orang itu masih paranoid gitu loh, Pak. Leluhur itu dimaksud itu terus tentang demit itu enggak. Leluhur itu ya cara gampangannya ya mulai dari bapak kita sampai
sampai 8 turunan. Iya, Nah, 8 generasi turunan ke atas, iya, betul. sampai. Itu kalau saya sedang mengirim leluhur, itu tak kirim semua yang khusus di daerah Jawa Timur itu, terutama para resi, Empu Sendok, yang membagi keadilan antara kerajaan Jenggolo dengan Doho pada waktu itu si raja Airlangga bingung bingung iki kerajaanku sopo sing ate tak warisi, padahal anak kandungnya si Kilu Suci itu nggak mau kan, nggak mau, aku maunya bertapa aja Pak, wis keno anakmu sing liyane, akhirnya dikasihkan 2 anaknya. Lah si Erlangga kan bingung, iki anakku loro iki piye kan gitu. Akhirnya Empu Sendok gitu kan tanya kepada Empu Sendok iki piye, ya wis dipecah dadi loro aja. Lah piye carane mecah, gawe kali berantas. Ya seandainya nggak ada leluhur kita seperti itu, mungkin nggak jadi seperti sekarang loh Pak. Nah, pasti. Siapa loh yang mengirim mereka energi doa atau energi siapa? Nggak ada Pak. Kan gitu kan. Mungkin generasinya juga sudah hilang. Kan gitu. Iya. Nah makanya saya kirim leluhur-leluhur kita itu, saya kirim energi saya meditasi, ambil energi kosmik, tak tujukan kepada mereka, itu seperti itu. Makanya alhamdulillah sampai detik ini hidup saya ya disengkuyung itu ya selalu dibantu, di backup dan lain-lain. Intinya vibrasinya sama lah gitu. Bahasanya seperti itu. Ya alhamdulillah kalau jenengan memahami. Tapi tidak itu saja Pak, saya juga kenapa sih saya masih dalil-dalil? Jangan nggak sih saya masih dalil-dalil gitu. Enggak sih. Enggak ya. Sepanjang kalau kami berdua, ya itu kan cuma sarana Mas Pur. Ya karena gini kan, di luar sana kan teman-teman kan banyak yang beragamis kan gitu kan. Sebenarnya di Al-Quran tidak ngomongin tentang ajaran agama ya. Iya. Al-Quran saya ambil. Karena kalau menurut mitologi pembelajaran syariat, Al-Quran itu kan datangnya duluan. Maksudnya dari wahyu gitu kan, dari wahyu sebelum ada agama Islam kan gitu. Iya betul. Nah, makanya saya sampaikan ayat-ayat Al-Quran ini yang tidak pernah disampaikan oleh para pemuka agama itu. Jadi alasan saya selalu pakai dalil-dalil Quran itu bukan mengambil ajaran Islamnya, tapi bukan ajaran agamanya, tapi ajaran wahyunya. Itu sebenarnya. Di Nusantara ini spiritual itu selaras loh sebenarnya, ada loh sebenarnya di agama itu ada, di Al-Quran atau Injil atau di Weda, Taurat semuanya ada gitu loh. Cuman orang-orang mungkin banyak juga yang salah tafsir itu seperti itu. Oke, ini nanti kita ada tarot. Ya, tarot saya biasanya lebih melihat masalah. Masalah yang tidak terlihat sebagai masalah. Biasanya orang menganggap ini bukan masalah, oh ternyata malah jadi masalah gitu. Yang nyerimpeti hidupnya jenengan ke depan itu. Jadi ini nanti di shot atau enggak yang untuk tarotnya? Istri sih nggak usah. Oh, nggak usah. Istri sih nggak usah. Boleh. Nggak usah ya. Makanya oke lah, kalau nggak apa juga nggak apa-apa. Makanya teman-teman yang perlu dipahami gitu ya, kita itu sudah saya sering jelaskan bahwa wama hayatud dunya illa laibu walahun, bahwa kehidupan di dunia ini tidak lain hanya permainan dan sendagurau. Makanya tiru semua karakter-karakter anime dan terutama karakter Bagong ya, wes kocrok kayak Bagong gitu kan. Kalau jenengan melihat Bagong versinya siapa, dalang yang sudah meninggal almarhum siapa ya, Karek Genjet kan ngerti. Hah? Bukan Untuk Susmono. Bukan. Kitos. Bukan. Nah, lali itu bagus itu. Bukan Kintos, bukan. Yang barusan meninggal. Dulu meninggal itu loh. Lupa saya. Itu pelajari itu teman-teman, pasti teman-teman akan menemukan feel hidup di situ. Bahwa apa yang disampaikan Quran itu, wa ma hayatud dunya illa laibu walahun, itu benar-benar oh ini toh maksudnya hidup. Hidup itu apa tuh serius banget. Hidup itu ya wes ngene wae, karena nggak ada yang abadi. Masalah itu buat diselesaikan, ora ya mesti
hilang. Hilang kan udah selesai kan gitu. Ya, sayangnya orang-orang ketika diberikan suatu masalah berusaha untuk menyelesaikan. Lek saya ndak ada masalah tak jiar nih wis sakar bukan gitu kan. Nanti ada selesai sendiri gitu. Itu seperti itu. Oke, kita sudah dulu. Nanti disambung di akhir. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita sudah selesai RK VVIP, hakikat pelepasan, hakikat kekosongan, dan hakikat penciptaan dengan Pak Nugroho dengan Ibu ya. Oke, gimana kesannya selama proses beberapa jam ini tadi? Sebentar ya, gimana? Kesannya Pak Nugroho dan Ibu gantian. Ya, kalau saya pasti jauh lebih tenang ya. Artinya saya baru menemukan metode yang sesederhana ini, tapi punya dampak langsung dan dampaknya itu terasa dari tadi sampai sekarang. Dari sampai sekarang ya. Ya. Terus kalau dari sisi tadi ada tarot ya, kayak tarot untuk membaca bawah sadar, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu kalau boleh dibilang 99,99%, bahkan 100% betul. Oke. Itu apa yang saya alami gitu. Padahal saya nggak tahu kehidupannya jenengan toh. Kehidupan saya sama sekali nggak bercerita apapun sebelumnya. Terus kami juga diajarkan metode untuk melakukan meditasi untuk manifestasi yang kalau pikiran kami sebelumnya mungkin sulit, ternyata sangat mudah dan bisa dipraktekkan kapanpun dan dimanapun. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Mas Guru atas adanya pelatihan ini. Oke. Istilahnya silahkan. Oke. Gimana menurut Ibu? Kesannya gimana? Kesannya gimana? Sebetulnya ya sama ya. Kesannya ya lebih enteng aja. Kayaknya lebih easy going gitu ya, nggak yang ribet yang kalau ingin sesuatu dipikirin terus harus kayak gitu, lebih flow aja lah, mengalir kayaknya ya, lebih gampang, lebih enteng. Yang terakhir itu rasanya mau pecah ya? Iya. Tapi ketika dikasih penawarannya tadi kembali lagi? Iya, kembali lagi ya? Iya. Efeknya sekujur tubuh ya kayaknya. Kayak apa ya, orang tuh nggak punya daya apa ya? Nggak punya daya. Iya. Nggak ada isinya gitu. Enteng aja kayak gitu. Itu enteng gitu. Iya. Padahal dulu ketika RK Ruh sudah merasakan kayak hidup itu tanpa pikiran ya, tanpa beban ya. Iya. Tapi ini beda lagi ya, rasanya beda lagi. Beda lagi. Berarti lebih daripada gelombang gamma berarti. Lebih. Gelombang apa ini? Manunggaling Kaulo Gusti gitu. Iya. Oke, tadi jenengan saya ajarkan pelepasan gitu ya. Iya. Pelepasan kebencian. Sudah tahu kan saya jelaskan secara versi agamanya, versi sainsnya dan lain-lain. Pelepasan baik pelepasan personal gitu ya. Kebencian terhadap personal dan pelepasan masalah menurut jenengan gimana? Iya, jadi langsung metodenya ternyata sangat simpel. Terus punya dampak yang seketika. Langsung ya dampaknya. Dampaknya langsung, dampaknya seketika. Jadi misal kayak tadi kami praktek bagaimana kami bayangkan orang yang kami benci gitu. Benci banget padahal biasanya. Kalau dengar suaranya aja udah inginnya jengkel gitu. Namun setelah melakukan tadi dengan cara yang tadi itu seketika bahkan sekarang kalau saya bayangkan orangnya atau saya pikirkan namanya, yang terlintas justru lucu ya. Beliau tuh seperti memberikan ekspresi senyum, ekspresi melucu itu sih. Jadi memang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dan sudah paham bahwa hakikat ketika kita benci itu sebenarnya benci pada siapa dan efeknya. Iya, betul. Jadi kami bersyukur sama Mas Guru Yunus menjelaskan hakikat bahwa di tiap diri manusia itu ada Tuhannya. Jadi sejatinya atau hakikatnya pada saat kita membenci seseorang itu kita juga sedang membenci Tuhan. Artinya ya mana mungkin kita bisa tenang, damai, bahkan bisa memanifestasi apa yang kita inginkan kalau masih ada kebencian dalam diri kita. Ibu juga sama seperti itu penjelasannya. Iya. Oke. Kalau kita membenci orang sama aja kita membenci diri kita juga. Sebabnya itu. Iya.
Itu yang orang-orang sebenarnya sudah diajarkan di luar sana. Tapi kenapa kok tetap? Karena mungkin nggak tahu dampaknya mungkin ya. Ya, jadi gini. Ini pengalaman pribadi, Mas Guru. Jadi izinkan saya sedikit cerita. Jadi kalau beberapa pengalaman training pemberdayaan diri di tempat-tempat lain, efeknya bisa jadi tidak seketika. Terus karena beratnya teori, kami jadi memahaminya terasa lebih sulit. Oleh karenanya, kalau dibandingkan dengan RK, apalagi RK VIP yang barusan saja kami jalani, itu beda banget. Oh, ternyata sesimpel itu. Jadi, sesiapapun kalau ingin ikut RK VIP itu nggak harus berpikiran yang ribet-ribet, akan sulit, ternyata tidak. Dan apa yang Mas Guru sampaikan pasti itu bisa juga dijalani oleh semua kalangan. Semua ya? Iya. Kalau tadi selanjutnya yang tentang kekosongan tadi, ya gimana itu? Itu jadi pengalaman pertama. Jadi kalau dulu ada istilah kebutuhan Maslow itu kan ada kebutuhan dasar sampai kebutuhan puncak ya. Manifestasi diri itu istilahnya mereka akan mendapatkan pengalaman spiritual yang mungkin diperoleh dengan cara-cara tertentu atau melalui peristiwa tertentu. Ya. Kalau tadi di RK VIP, kami hanya dengan menggunakan cara yang menurut kami sederhana, tapi punya dampak yang luar biasa. Jadi ketenangan yang seperti itu, kalau boleh saya jujur, saya baru dapatkan hari ini. Baru ini. Dan efeknya masih terasa sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Bahkan terus? Iya. Apalagi cuma sederhana. Iya. 3 menit? 3 menit, cuma 3 menit. Dipraktekkan. Udah dipraktekkan ya? Oke. Kalau penciptaan gimana? Sama, yang udah dipraktekkan ini, kok selama ini kita kok kerasa bodoh banget ya? Ya. Hakikat penciptaan gitu. Iya, jadi kalau selama ini kan anggaplah dari pihak-pihak lain mengajarkannya kan dengan cara yang mungkin terlalu formal. Yang kedua, banyak hal-hal tata cara yang menyulitkan mungkin. Nah, kalau di sini dibuat sederhana gitu. Bahkan nyaris tidak ada objeknya. Objeknya hanya ada di pikiran dan perasaan kita aja. Udah itu aja ya? Iya. Dan nggak pakai visualisasi. Nggak pakai visualisasi. Karena itu disampaikan teman-teman di pasal kejadian gitu kan. Iya, betul. Ya kan? Sebelum roh Allah menciptakan bumi, gitu ya, dunia, roh Allah melayang-layang di atas air. Itu kalau nggak pemahaman tinggi, nggak paham loh itu. Iya. Yang dimaksud air ini, padahal air itu adanya di dunia. Ini kok melayang-layang di atas air? Yang dimaksud air apa kan gitu kan. Itu kalau di perjanjian lama ada, di perjanjian lama ada itu. Ya, biasanya ngomongin Al-Quran ya, ini ngomongin Injil ini ya. Nggak apa-apa kan, memang saya orang teologi jadi mempelajari semuanya gitu. Kalau Ibu gimana tadi pasal kejadian, penciptaan tadi? Iya, sekarang itu lebih ketika kita menginginkan sesuatu nggak yang menggebu-gebu, Mas. Dengan cara yang mudah kita bisa melakukan. Terus efeknya kita bisa tenang. Istilahnya keinginan kita tuh nggak digenggam kayak gitu loh. Nggak ngerecoki Gusti Allah lagi gitu ya. Betul. Bahasanya ngerecokin ya. Iya, saya baru dapat tuh istilah ngerecokin Gusti Allah atau ngerecokin semesta. Baru nggak ya? Baru nggak. Rata-rata semuanya orang kan ngerecoki kan? Iya, betul. Ngerecokin. Nggak ada pendapat ya. Nah, ini ngerecokin loh itu berarti kan? Betul. Nggak seleh itu namanya. Nggak seleh gitu ya. Kalau yang terakhir gimana? Berat tadi? Ya, kami juga baru paham ya ternyata semesta ini, dalam hal ini kalau kita ngomong bumi ya, itu ada kutubnya yang juga selaras dengan kutub yang ada di diri manusia. Termasuk bagaimana ada 7 cakra yang ada di semesta yang juga ada di dalam diri manusia. Memang proses
perbaikan atas apa yang kita lakukan itu tidak gampang. Untuk yang terakhir memang dampaknya terasa kepala agak cenut-cenut tadi, ada sensasi panas juga. Mau pecah. Ya, namun karena sudah diajarkan penawarnya, jadi kami hanya merasakan sesaat. Itu kalau nggak tak ajarin penawarnya loh, sampai detik ini loh. Sampai sekarang Ya, sampai gitu. nanti itu sampai pecah mungkin. Ini pusing berat. Ya. Tapi kan itu nggak dilakukan selamanya, cuma dilakukan selama 21 hari perbaikan. Makanya kenapa di bumi itu mempunyai 7 cakra dan kita punya 7 cakra. Makanya di Jawa itu kita disebut jagat alit. Ada jagat besar, jagat alit. Sebenarnya kan sama sebenarnya. Kita juga punya kutub selatan, kutub utara. Bumi juga punya kutub selatan, kutub utara. Namanya kutub itu kan berarti apa? Penyeimbang. Iya. Ya kan, kutub kan penyeimbang. Ketika kutub ini rusak, otomatis ya medan energi semuanya rusak. Sama di dalam hidup kita. Ketika kutub selatan dan kutub utara kita ini nggak nyambung, rusak juga gitu ya. Ya otomatis medan energi kita juga rusak. Ketika medan energi rusak ya sendiri ketika energi itu rusak. Misalkan antena gitu ya, TV yang pemancarnya rusak, antenanya rusak, kira-kira dapat sinyal enggak? Ya. Kan enggak dapat. Kan enggak dapat. Seperti HP kan juga ada receivernya di sini. Ya. Ketika receivernya ini rusak, otomatis sinyal yang dari luar, informasi yang dari luar juga enggak masuk ke sini. Sama dalam diri kita ini, ketika kutub selatan dan kutub utara kita rusak, ya otomatis apapun yang ada di luar kita enggak dapat. Akhirnya apa? Ngeblank, stres, kan gitu. Berarti ini tadi jenengan tak ajarkan ilmu hakikat gendeng berarti ya? Iya. Gendeng ya, Betul. supaya kecukupan, gitu. Oke, mungkin ada yang disampaikan Pak Nugroho dan Ibu kepada teman-teman, mungkin apapun itu terserah monggo. Ya, jadi selama kami mengikuti RK ini, RK VIP. ya RK VIP ini beda dengan RK-RK yang lain. Terus teman-teman juga pastinya akan menemukan aha momennya sendiri ya. Oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Dan aha momen itu tidak selesai sampai sana. Teman-teman juga akan merasakan secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oh, dan memang benar-benar bisa dirasakan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh RK VIP ini bisa nanti coba daftar dan coba rasakan sendiri. Terima kasih. Oke, siap. Ibu ada nggak? Cukup. Melo-melo ya? Iya. Melo-melo ya, oke. Oke teman-teman, ya ini tadi proses RK VVIP ya. Padahal kalau dibilang itu teman-teman itu isinya RK VIP itu nggak ada yang tahu loh. Pokoknya wanger melo ya. Ketika datang, oh ternyata ini, ternyata gitu. Bahkan dulu kemarin ada satu peserta juga ke sini, dia itu sudah mencari ilmunya sampai di Tibet. Pemahaman yang ada di Tibet itu baru paham ketika di sini. Oh ini berarti yang diajarkan dulu ketika saya di Tibet. Bahwa sampai ke Tibet sana beliau. Iya. Mencari ilmu baru dapat pemahamannya ketika di sini. Iya. Itu seperti itu. Jadi intinya semua RK VIP ini mudah dijalankan dan ya have fun dalam menjalankan dan bisa dirasakan seketika. Dan intinya sudah paham ya bahwa siklus perbaikan manusia itu pelepasan, pengkosongan, dan penciptaan. Udah 3 ini aja. Ya. Ini proses perbaikan diri manusia. Ya kan? Perbaikan diri manusia. Nah, pelepasan itu pelepasan apa? Ya pelepasan kotoran yang ada di dalam, termasuk kotoran di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kan gitu. Kan ada rumah Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya tadi itu sudah saya ajarkan di Baitullah dan di surga. Surga itu kan minta apapun ada. Surga itu di mana di sini? Di gland perineal. Nah, dan di Baitullah. Sebenarnya ada satu lagi. Lauful Mahfud, Baitullah, surga ini kalau energinya sudah jadi satu, jadi dewa ini. Enggak tak ajarkan. Tak ajarkan 2 aja. Baitullah sama surga itu. Lauful Mahfudnya jangan.
Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Pastinya menjadi sebuah inspirasi Pak ya. Pasti. Bahwa hidup itu sebenarnya yang dibutuhkan cuma satu ya, yaitu tenang. Udah nggak ada yang lain. Ketika pikiran tenang, hati damai, tenang ditambah hati damai, jadinya bahagia. Dan satu lagi pertanyaan saya, tadi ketika menjalankan meditasi kosong, muncul nggak rasa bahagia dari dalam? Seketika juga. Iya, begitu. Jadi tidak hanya tenang, damai, tapi ada rasa bahagia ya. Iya, ditandai dengan kita bisa senyum-senyum sendiri tanpa alasan. Tanpa sebab, tanpa alasan. Betul. Nah, itu nanti kalau dikerjakan 30 menit siap-siap jadi gila loh Pak ya. Serius, nanti bisa dicoba kok. Bisa dicoba serius. Karena teman-teman rata-rata mencoba semuanya, komentar semuanya, Mas saya gila. Saya gila Mas, melihat apapun ketawa saya. Iya. Seperti Luffy. Iya. Luffy itu kena pukul juga ketawa. Yang mode terakhir ini loh, lawan apa Shinji Bukai, lawan yang 4 ini kan, penguasa dunia itu loh, ya kan, ketika jatuh juga ketawa, tapi ujung-ujungnya menang. Berarti intinya adalah happy, bahagia, dan kebahagiaan sejati itulah yang harus dimunculkan dari dalam diri. Dan kebahagiaan sejati itu hanya bisa dimunculkan di meditasi yang kosong tadi, nol tadi. Oke, terima kasih Pak Nugroho dan Ibu sudah menjalankan RKV VIP. Pasti hidupnya sudah berkelimpahan uangnya, dan sabda saya sudah punya rumah senilai 5M. Amin. Oke teman-teman, terima kasih.